Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama kita muliakan, kita hormati sahibul bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah beserta keluarga. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin jamaah Majlis Ta'lim Miftahul Jannah, Majlis Ta'lim malam Sabtu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih diberikan sehat afiat, panjang umur, taufik hidayah sehingga dapat duduk hadir di majlis rutin kita, yaitu majlis malam satu, majlis Burdah Al-Madih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semoga duduk hadirnya kita di majlis ini menjadi sebab Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung lanjutkan kajian kita, yaitu Al-Qismus Tsani Al-Qaul fi Istinabil Ma'asi daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi ila an qala wa minal haramil mahdi ma yuqalu minal awqafi min ghairi syartil waqifi faman lam yashghil bitafaqquhi fama ya'khudhuhu minal madarisi haramun wa man irtakaba ma'siyatan turaddu biha syahadatuhu fama ya'khudhuhu bismi sufiyah min waqfin aw ghairihi fahuwa haramun. Kita sampai kepada bagian kedua, pembahasan menjauhkan diri dari maksiat, tentang harta-harta yang haram. Kata Imam Ghazali, wa minal haramil mahdi, termasuk harta yang murni haram. Harta yang murni haram, tidak ada campuran halalnya. Kemarin kita udah katakan hartanya pejabat itu ada haramnya, ada halalnya. Harta orang yang memiliki bisnis haram, ada juga bisnis halal, maka hartanya bercampur. Nah, sekarang Imam Ghazali katakan ada harta yang tidak ada campuran halalnya, murni haram. Murni haram. Harta apa itu? Seperti harta apa? Contohnya apa? Ma yuqalu minal awqaf. Harta yang diambil dari wakaf. Dari wakaf. Namanya wakaf. Kalau kita baca Quran apa wakaf? Wakaf apa? Berhenti. Ini harta berhenti, udah nggak bisa diganggu gugat, milik Allah, milik kaum muslimin, nggak bisa dijadikan untuk urusan pribadi. Wakaf masjid
wakaf musalla, wakaf majlis, wakaf kuburan, atau bahkan wakaf hotel. Itu di Mekah tuh ada wakaf hotel punyanya orang Aceh. Ada juga wakafnya Sayyidina Utsman, sampai sekarang masih dikelola. Begitu. Ada juga wakaf air minum. Biasa di Yaman tuh ada banyak beberapa wakaf air minum yang itu air musabbal bisyurbi, khusus hanya untuk diminum. Nggak boleh tuh kalau kita pakai buat cuci muka atau bahkan cuci kaki atau mandi. Itu air cuma boleh buat minum. Haram kita pakai buat cuci kaki atau buat mandiin ayam atau mandiin kambing misalnya. Jadi harta wakaf yang diambil min ghairi syartil wajib, tanpa dengan syarat-syarat tertentu yang dibolehkan memakai harta tersebut. Menguasai harta wakaf yang digunakan bukan pada ketentuannya ini haram mahdi, haram yang murni, haram jelas-jelas keharamannya. Hati-hati wakaf yang berurusan dengan wakaf, baik itu masjid, musalla, apapun yang milik masjid walaupun nggak bisa dipakai, maka haram digunakan kepada selain urusan masjid. Misalnya apa? Gentengnya masjid udah di renovasi, gentengnya udah baru, yang lama dipakai ame merbotnya karena merbotnya rumahnya jelek, haram, nggak bisa. Barang-barang masjid harus digunakan untuk masjid, gentengnya, karpetnya, apa lagi, sound systemnya, apapun tidak bisa digunakan kepada selain kemaslahatan masjid. Begitu. Maka faman lam yasyagil bitafaqquh, maka dari sini harta wakaf nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dipergunakan kecuali dengan syarat tertentu, kecuali dengan tujuan wakaf tersebut untuk apa. Ada orang punya hotel, saya wakafkan ini hotel buat kaum muslimin, maka siapapun boleh pakai itu hotel, siapapun boleh pakai. Ada orang wakafin rumah singgah, kan ada tuh rumah singgah, siapapun yang mau singgah, dari orang gembel, orang pengamen, orang yang nggak punya rumah, mau mampir, mau ini, bebas. Begitu. Wakaf hotel untuk orang Aceh, maka selain orang Aceh nggak boleh dipakai tuh. Begitu. Faman lam yasyagil bitafaqquh, maka dari itu orang yang tidak memiliki kepentingan kesibukan untuk mengajar ilmu fikih di dalam pesantren, di dalam sekolah, fama ya'khudhuhu minal madaris haram. Dia kalau ambil gaji, ambil upah dari sekolahan atau dari sekolah yang diwakafkan atau apapun yang diwakafkan, mushola, masjid, dia nggak ngajar yang namanya ilmu fikih, wakafnya wakaf ilmu, maka dia haram ambil upahnya, haram ambil gajinya. Kecuali dia ngajar fikih, atau dia ngajar hadis, atau dia ngajar tafsir, penting ilmu agama dia ngajar, baru dia boleh terima daripada gajinya, upahnya. Misalnya ada orang berkecimpung dalam kemakmuran masjid, dia nggak ngajar, cuma jagain anak-anak jangan berisik.
Nah, cuma digaji dengan gaji sebagai pengajar ilmu agama. Maka yang dia terima adalah harta yang haram. Begitu. Dari masjid bawa, jangan disangka hartanya masjid halal semuanya, enggak. Ini mah punya masjid halal, kita pakai halal, punyanya masjid bebas. Enggak begitu caranya. Begitu. Jadi kecuali itu orang mengajar ilmu fikih atau ngajar, karena itu ilmu fikih termasuk ilmu syariat, atau ilmu hadis termasuk ilmu syariat, atau ilmu tafsir termasuk ilmu syariat. Walhasil yang ngajar ilmu syariat boleh dia mendapatkan dari hasil wakaf ilmu syariat, sekolah dan lain sebagainya. Begitupun wa man irtakaba, begitupun orang yang terjerumus dalam maksiat yang besar atau maksiat kecil tapi sering dilakukan. Turaddu biha syahadatuhu, maka turun level dari adil menjadi fasik. Dari itu kesaksiannya akan ditolak, karena orang yang diterima kesaksiannya menjadi saksi itu adalah orang yang adil. Orang fasik nggak boleh menjadi saksi dan tidak sah menjadi saksinya. Begitu. Nah, orang fasik adalah orang yang sekali pernah melakukan dosa besar atau seringkali melakukan dosa kecil. Udah tobat ya, tobatnya diuji selama setahun, kira-kira ngulangin apa enggak? Kalau ngulangin, batal. Ujiannya batal, ulang lagi dari pertama, dihitung lagi, begitu. Nah, dosa besar apa? Banyak dosa besar, diantaranya zina, bunuh orang, apa lagi, nuduh orang, atau bersaksi palsu, sumpah palsu, kasih kesaksian kepada orang palsu, begitu. Dosa-dosa besar banyak, durhaka sama orang tua, minum minuman keras dan lain sebagainya. Nah, kalau ada orang yang dia terjerumus dalam dosa semacam ini sehingga turun level dari adil menjadi fasik, fama ya'khudhuhu bismi sufiyya min waqfin aw ghairihi fahuwa haram. Maka kalau dia ambil harta atas nama orang-orang mukmin atau orang-orang sufi ahli ibadah, ya, atas nama ahli ibadah, atas nama sufi, atas nama seorang mukmin sejati, dari harta wakaf atau harta yang selain wakaf, sedekah khusus. Ada sedekah khusus orang-orang sufi, sedekah khusus orang-orang ahli ibadah kepada orang sufi, maka itu orang yang tadi berkecimpung dalam dosa, terjerumus dalam dosa, haram dia ambil itu harta. Nggak bisa dia ngaku-ngaku sebagai sufi, karena dia terjerumus kepada dosa besar, dan dia seringkali melakukan dosa kecil, begitu. Jadi haram. Hartanya khusus buat orang sufi. Yang pantas orang sufi yang nggak pernah melakukan dosa besar, yang nggak pernah melakukan dosa-dosa kecil, begitu. Nah, ini baru dia berhak mendapatkan sedekah khusus atas nama sufi atau wakaf khusus atas nama sufiyah. Wa qad dzakarna madakhil asy-syubhati wal halal wal haram fi kitab mufrad. Udah disebutin nama Imam Ghazali terkait subhat, halal, haram, macam-macamnya di kitab mufrad, daripada kitab Ihya Ulumuddin. Fa'alaika bitalabihi, maka kita wajib untuk mempelajarinya, sebab ma'rifatal halal wa talabahu faridatun ala kulli muslim. Tahu mana yang halal, tahu mana yang haram, mempelajari halal haram adalah faridah,
adalah kewajiban dari Allah kepada setiap muslim, seperti kewajiban seorang muslim atas sholat 5 waktu. Kita belajar halal haramnya wajib, sama kayak kita belajar sholat. Kita mencari harta yang halal yang haram itu wajib, sama seperti kita mengerjakan sholat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul.